Baik, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami panjatkan puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengadakan webinar saham yang akan dibawakan oleh pembicara kami. Sebelum memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya sebagai MC akan membacakan rundown webinar kali ini, yaitu yang pertama ada peserta memasuki Zoom, kemudian pembukaan, kemudian pidato pembuka oleh perwakilan tim Sini Tugas Nu, kemudian perkenalan pembicara, kemudian sesi materi, kemudian aturan Q&A dan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir penutupan, dan acara kita mulai sekarang. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan dari tim Sini Tugas Nu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat berkumpul dalam webinar yang bertemakan stok investment yang diadakan oleh tim Sini Tugas Nu. Sebelumnya, saya jelasin 2021 dan memiliki freelancer aktif sekitar 150 orang. Perusahaan ini memiliki salah satu tujuannya itu untuk mensejahterakan para anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka si tugas itu mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dari para anggotanya. Seperti pada hari ini, si tugas mengadakan webinar yang bertemakan stok investment yang tidak lain bertujuan memberikan pengetahuan tentang mempelajari mengelola keuangan pribadi untuk masa depan melalui investasi dan bagaimana caranya investasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Demikian kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada perkenalan dari pembicara. Pembicara kami pada hari ini adalah Kak Harso Haji Broto Sukmono, seorang profesional in investment management and broker dealer. Mungkin langsung ke sesi materi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Haji. Oke, terima kasih buat moderator dan panitia. Saya izin share screen ya. Iya, Kak. Oke, teman-teman, seperti biasa aku mau cek semangatnya dulu nih. Karena hari ini materinya mungkin agak sedikit lebih berat ya daripada yang kemarin. Karena kalau kemarin itu kan general banget. Kita nggak bahas tentang personal finance. Sebenarnya walaupun nggak ada materi kemarin, itu sehari-hari teman-teman tuh sudah melakukan, sudah mempraktekkan gimana caranya memanage personal finance. Kenapa? Ya sama ya prinsipnya ya. Selama teman-teman masih bisa makan, itu berarti teman-teman masih berhubungan sama uang. Berarti di sana ada sesuatu yang teman-teman manage. Nah, tapi kali ini nggak semua orang melakukannya. Jadi kalau misalkan kemarin, kan ingat nggak kemarin itu ada tangga fondasi keuangan. Yang pertama itu penghasilan harus di atas pengeluaran. Terus yang kedua itu harus hapus utang-utang yang jelek. Hanya utang-utang yang jelek ya. Bukan utang-utang yang bagus. Utang-utang yang bagus nggak apa-apa.
dipertahankan. Nah, terus yang ketiga, siapkan dana darurat. Yang keempat itu siapkan proteksi diri atau asuransi. Baru yang kelima adalah investasi. Jadi, teman-teman yang hadir di sini, aku asumsiin itu empatnya itu udah terpenuhi. Berarti sekarang lagi pengen menjalankan apa ya? Rukun yang kelima gitu. Yaitu investasi. Nah, investasi itu sebenarnya medianya banyak ya teman-teman ya. Medianya banyak banget yang namanya investasi itu. Jadi kalau mungkin orang tua kita dulu investasinya mungkin bukan di saham karena dulu itu kan Indonesia masih apa ya? Pasar pasar saham itu masih berkembang gitu. Masih belum maju seperti sekarang gitu. Jadinya ya orang masih menganggap kalau investasi di saham itu merugikan, takut bodong, takut uangnya tidak aman, seperti itu. Itu dulu. Makanya dulu orang tua kita itu lebih sering investasinya mungkin di properti dan emas gitu. Nah, tapi sekarang kan zaman bergeser ya. Kita tuh nggak bisa apa namanya? Kalau makhluk hidup itu evolusi, kita juga pemikirannya harus evolusi gitu. Kita nggak bisa apa terpaku pada sesuatu yang lama. Karena buktinya apa? Buktinya sekarang orang-orang kaya kayak Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, terus siapa lagi ya? Pak Luhut. Itu kan apa atau yang pemilik BCA atau siapa namanya Pak Michael aku lupa namanya. Michael Hartono, Budi Hartono ya itu mereka semua kaya dari saham. Bukan kaya dari properti, bukan kaya dari emas. Artinya apa? Ya artinya untuk saat ini investasi yang paling seksi itu ya investasi yang istilah finance itu adalah investasi yang equity based, yaitu investasi berbasis kepemilikan. Kepemilikan apa? Ya salah satunya adalah kepemilikan perusahaan besar, kepemilikan perusahaan yang sudah TBK. Dan itu bisa dilakukan dengan cara beli saham ke bursa efek. Itu nggak salah kalau misalkan teman-teman mau investasi emas juga, properti juga nggak masalah. Tapi fakta membuktikan kalau orang-orang yang paling kaya itu paling banyak investasinya di saham. Gitu. Properti mereka punya, emas mereka punya, tapi paling banyak yang membuat mereka kaya itu saham. Gitu. Oke. Nah, jadi aku mau tanya dulu nih, seperti biasa ya. Jadi kita hari ini bukan mau sedang lecture, tapi kita sedang sharing session aja. Aku mau nanya ke teman-teman coba. Boleh jawab ya di kolom chat. Kira-kira teman-teman yang udah buka akun sekuritas, akun broker, akun buat beli saham, kira-kira siapa? Di sini ada yang udah pernah buka akun sekuritas belum? Oke, Alivia sudah. Udah. Wah, mantap ya. Berarti udah pada ini nih, udah pada memulai nih. Yang belum ada nggak? Yang belum? Yang belum bilang aja. Belum. Oke. Oke, teman-teman, aku mau survei dulu sekarang. Coba nih, menurut teman-teman ya, dari skala 1 sampai 10. Dari skala 1 sampai 10. 1 itu berarti tidak yakin ya. Tidak yakin. Terus 10 itu yakin banget. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin sih teman-teman kalau uang teman-teman diinvestasikan di saham itu aman? Coba. 7, 5, 8, 7,5, 7, 3. Waduh. Oke, berarti mayoritas ini masih menganggap lumayan aman lah ya, lumayan aman. Nah, aku kasih tahu teman-teman. Jadi, saham itu salah satu industri keuangan ya. Pada umumnya, industri keuangan itu adalah salah satu industri yang paling diregulasi sama pemerintah. Industri yang paling diregulasi, yang regulasinya paling ketat, bahkan lebih ketat daripada industri obat-obatan gitu. Kalau industri obat-obatan ya, kalau misalkan teman-teman misalkan jual obat herbal gitu ya, jual obat herbal tidak terlisensi BPOM, mungkin aja teman-teman masih bisa jual gitu. Teman-teman masih bisa jual walaupun ilegal. Dan apa ketahuan sama polisinya lama lah gitu. Nah, tapi kalau di industri keuangan, kalau misalkan teman-teman buka investasi bodong-bodong kayak gitu, itu dalam waktu dekat kalau ada yang laporin bisa langsung teman-teman ditindak gitu. Jadi ini salah satu industri yang paling regulated. Apalagi kalau misalkan udah berhubungan sama bursa. Itu
hampir mustahil lah teman-teman duitnya hilang gara-gara penipuan-penipuan gitu. Paling-paling duitnya hilang karena perusahaannya bangkrut. Nah, tapi itu kan kesalahan teman-teman sendiri, ya gak? Kalau misalkan beli perusahaan yang bangkrut, ya itu kesalahan teman-teman sendiri. Makanya hari ini kita bakal belajar gimana sih caranya beli saham yang benar, biar meminimalisir lah kesalahan-kesalahan, rugi-rugi karena hal-hal yang aneh-aneh kayak gitu. Kayak beli perusahaan bangkrut lah, beli perusahaan yang bermasalah lah, atau beli perusahaan yang apa namanya isinya tuh cuma tikus-tikus doang lah gitu. Oke? Nah, jadi kenalin lagi, nama aku Harsaji Broto Sukmono. Aku lulus dari ITB dan kebetulan karena S2 itu tidak terlalu sibuk, jadi aku ngambil sertifikasi profesi Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek dari The Indonesia Capital Market Institute. Nah, hari ini kita mau ngapain? Hari ini seperti biasa kita bakal bagi jadi 3 part. Yang pertama adalah gimana sih caranya memiliki perusahaan? Ya, buat teman-teman yang belum bikin akun sekuritas nih, nanti kita bakal cari tahu gimana caranya. Yang kedua adalah kita pelajarin mekanisme cara kerja dari bursa itu sendiri. Nah, nanti di sini nih bakal banyak ekonomi-ekonominya nih. Gitu. Jadi kita review lagi ya, kita review ekonomi yang dipelajarin di SMA dulu. Mungkin kalau anak IPA juga harusnya dapat ya ekonomi dasar gitu. Nah, baru abis itu kita masuk ke metode yang sedikit advance-nya gitu. Yang sedikit advance-nya yaitu gimana caranya analisis saham pakai 3 metode yang umum, yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis market maker. Atau kalau bahasa Indonesianya sih ya sering disebut namanya bandarmologi gitu. Udah kayak judi ya, ada bandar-bandarnya. Nah, jadi diingetin lagi buat teman-teman, mungkin nanti jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman ada Instagram, boleh buat story tentang webinar ini, apa yang teman-teman dapetin, apa yang teman-teman rasain, atau yang mau teman-teman kritik juga boleh gitu. Jangan lupa mention @ajibrotot sama @sinitugasnu, nanti teman-teman bisa dapat 150.000 untuk 3 orang pemenang. Postingan terakhir harus dipost sebelum jam 7 malam. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita bakal belajar dulu tentang gimana caranya kita bisa beli saham atau bahasa kerennya ya, kita bisa punya perusahaan. Nah, sebelumnya kita review lagi yang kemarin. Apa sih itu saham? Jadi, yang namanya saham itu sebenarnya sama aja kayak kepemilikan. Kepemilikan apa? Kepemilikan ya kepemilikan perusahaan gitu. Perusahaan yang apa? Perusahaan yang TBK. Nah, logikanya sama kayak gini. Misalkan ya, teman-teman patungan ya berdua nih. Misalkan ini Adi dan Bobby gitu. Patungan mau bikin perusahaan ya PT ABC gitu. Patungan 2 miliar, 8 miliar. Jadinya PT ABC ini sekarang punya modal berapa? Punya modal 10 miliar gitu. Nah, kemudian dibagilah sahamnya. Si Adi dapat 20%, si Bobby dapat 80%. Logis kan? Nah, kemudian masuklah orang tambahan gitu. Misalkan masuklah si siapa nih namanya? Si Cinda gitu misalkan ya. Cinda mau masukin modal lagi ke perusahaan itu 10 miliar kali ini. Jadinya digabung sama modal yang sebelumnya dari Adi sama Bobby, sekarang Cinda itu punya saham 50%, si Adi punya 10%, si Bobby punya 40%. Dan PT ABC ini bisa dikembangin pakai modal baru tadi gitu. Nah, ternyata PT ABC ini wah, ekspansinya tuh pengen gila-gilaan gitu. Dia tuh apa punya market yang luas banget. Dia tuh punya produk yang inovatif banget gitu. Ya akhirnya gimana caranya bisa nyari modal lagi? Nah, caranya adalah kita buat masyarakat bisa urun dana buat masukin modal ke PT ABC. Jadi kita-kita seperti ini bisa nyetor modal juga ke PT ABC. Caranya dengan mengipokan ya. IPO itu namanya initial public offering. Alias menawarkan saham ke publik. Tadi kan sahamnya ini cuma ordal-ordal aja ini, orang dalam aja yang ditawarin ya. Jadi tadi si Adi nawarin ke Bobby doang. Terus Adi sama Bobby nawarin ke Cinda doang. Nah, sekarang enggak. Sekarang ditawarin ke masyarakat. Weh, gua butuh duit nih. Lu bisa gak ngasih gue modal gitu? Oke,
masyarakat mampu. Akhirnya nanti modalnya si Adi, Bobby sama Cinda digabung sama modalnya masyarakat. Misalkan masyarakat nyumbang total 20 miliar gitu. Nah, jadi nanti si Cinda itu punya 25%, Adi punya 5%, si apa namanya? Siapa sih tadi namanya? Bobby ya. Bobby punya 20% dan masyarakat punya 50%. Nah, tapi dalam saham kita nggak main pakai persen-persenan gitu biasanya, tapi kita main pakai berapa jumlah sahamnya. Nah, kalau misalkan di sini 1 juta itu adalah satu saham, harga satu saham itu 1 juta ya, misalkan. Dan satu lot ini istilahnya ya, istilah dalam saham itu namanya satu lot. Satu lot itu adalah 100 saham ya. Satu lot itu adalah 100 saham. Ini pakai bahasa Inggris, sorry, masih belum diganti. Satu lot itu 100 saham. Nah, maka nanti si Cinda itu bakal punya 100 lot, ya kan? 10 miliar itu berarti 100 lot. Si Adi itu bakal punya 20 lot, si Bobby itu bakal punya 80 lot, dan total masyarakat bakal punya 500 lot. Seperti itu. Oke, ini hitung-hitungannya kayak salah nih. Tapi intinya seperti itulah ya. Harusnya masyarakat ini punyanya berarti 200 lot ya, bukan 500 lot ini. Sorry. Harusnya ini 200 lot. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang tadi ya, yang namanya 10 miliar ditambah 2 miliar ditambah 8 miliar ditambah 20 miliar, total 40 miliar, itu disebut namanya si modalnya perseroan itu ya, si modalnya perusahaan itu disebut namanya kapitalisasi pasar atau sering disebut namanya market cap. Itu yaitu jumlah semua uang yang disetorin ke perusahaan itu. Dan yang namanya saham itu nanti market cap-nya ini akan tumbuh, 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 dan tumbuh seiring dia itu apa namanya berkembang ya perusahaannya. Nah, lalu untungnya dari mana investasi saham? Jadi kan tadi ya, kamu naruh uang saat IPO, ya, saat initial public offering. Jadi saat kamu naruh uang saat IPO itu, kamu bakal beli ini nih sebagian kepemilikan perusahaan gitu. Jadi kamu bukan minjemin duit ke perusahaan, kamu ngasih duit ke perusahaan gitu. Bukan minjemin ya, tapi ngasih. Kalau ngasih perlu dibalikin apa enggak? Enggak perlu dibalikin. Itu ya kata kuncinya ya. Nah, jadi perusahaan tuh nggak punya kewajiban buat balikin uang kamu. Nah, tapi untungnya dari mana? Nah, untungnya dari sini. Jadi kan uang kamu ini dipakai sama dia buat ekspansi ya, buat ekspansi, bikin gedung baru lah, bikin pabrik baru lah, nambahin karyawan lah, atau R&D lah gitu. Nah, nanti perusahaannya itu semakin besar gitu. Tadi ya market cap-nya itu semakin besar. Karena market cap-nya semakin besar, porsi kamu juga akan semakin besar gini. Si porsinya kamu yang tadinya misalkan porsi kamu tuh kamu cuma nyumbang 10 juta gitu, kamu cuma nyumbang 10 juta. Sekarang porsi kamu nambah jadi 15 juta gitu. Jadi porsi kamu naik gitu. Dan nanti kepemilikan kamu ini kamu bisa jual ke sesama masyarakat gitu. Kamu bisa jual kepemilikan kamu ke sesama masyarakat. Kasarnya gini deh. Kayak perusahaan itu adalah developer rumah gitu. Perusahaan itu adalah developer rumah. Awalnya developer rumah itu jual tuh rumah-rumah ke kamu, rumah yang masih baru gitu. Ya, rumah yang masih IPO gitu, masih baru dijual ke kamu. Nah, terus tiba-tiba seiring waktu harga rumahnya naik gitu. Harga rumahnya naik, naik, naik karena mungkin dibangun jalan tol atau mungkin dibangun MRT di dekat sana. Nah, terus boleh nggak kamu jual rumah ke misalkan ke tetangga kamu gitu, ke tetangga kamu atau misalkan ke kerabat kamu atau ke teman kantor kamu, boleh nggak? Ya boleh, boleh kan? Siapa developernya yang larang-larang gitu. Nah itu proses itu disebut namanya secondary market, ya, secondary market. Nah nanti kalau teman-teman bertransaksi saham itu sebenarnya sebagian besar aktivitas yang teman-teman lakuin itu ada di secondary market sebenarnya, bukan saat IPO. IPO bisa ya, IPO bisa. Ada juga banyak yang ngelakuin transaksi di saat IPO banyak. Tapi mungkin ya sebagian besar kalau misalkan kita lagi kagak ada perusahaan yang IPO, kita bakal ngelakuin transaksi itu di secondary market. Kayak gitu. Nah, nanti kepemilikan kita ini juga kan menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan cuan buat perusahaannya. Perusahaannya profit. Nah, profit perusahaannya itu dibagi sama kita. Dibagi sama kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen. Ingat ya, kalau kemarin deposito itu menghasilkan yang namanya bunga. Yang namanya surat utang itu menghasilkan yang namanya kupon. Saham itu menghasilkan yang namanya dividen.
Nah, jadi kesimpulannya keuntungannya apa sih investasi saham? Yang pertama yang pasti dividen. Kita dapat dividen, kita dapat bagi hasil perusahaan. Gitu, kita dapat bagi hasil perusahaan. Biasanya kalau nggak setahun sekali ya setahun 2 kali. Tapi ada sih perusahaan kalau nggak salah tuh multipolar ya. Kalau nggak salah itu setahun tuh bisa sampai 4 kali. Gitu. Bahkan kalau di Amerika itu ya, di Amerika itu di bursa Amerika itu ada perusahaan, aku lupa namanya, itu sebulan sekali bagian hasilnya gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Apa mau apa namanya itu strategi kita aja mau dapetin dividennya berapa lama. Kayak gitu ya. Terus setelah dividen ada yang namanya capital gain. Ya, capital gain ini kalau ini kan passive income ya. Yang ini tuh passive income. Kalau yang ini tuh portfolio income, yaitu kenaikan harga ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu untung-untung-untung, lama-lama kan harga sahamnya bakal naik juga. Artinya memegang perusahaan itu semakin menyenangkan gitu. Akhirnya orang pada beli. Nah, kalau buat aku pribadi ada satu keuntungan lagi, yaitu namanya keuntungan RUPS. Ya, jadi teman-teman bisa dapat makanan dan souvenir gratis tuh. Makanan dan souvenir gratis selama selama ini apa namanya? Selama rapat umum pemegang saham gitu. Oke. Nah, tadi ya kan ada beberapa teman-teman yang belum buka akun sekuritas. Jadi, teman-teman kalau misalkan mau beli saham itu nggak bisa ya langsung beli ke IDX. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman perlu mendaftarkan diri ke broker. Jadi harus pakai broker. Beda sama properti. Kalau properti teman-teman bisa beli langsung ke penjualnya. Gitu. Beli langsung ke developernya atau beli langsung ke pemiliknya bisa. Tapi kalau yang namanya saham itu nggak bisa kayak gitu. Harus lewat broker gitu, harus lewat broker. Nah, ini beberapa contoh broker ya. Ini adalah broker yang pernah aku pribadi pakai. Aku pernah pakai Ajaib, pernah pakai Indo Premier. Yang selama ini aku pakai itu Indo Premier ya, sama Mirae gitu. BNI sama Ajaib masih ada akunnya tapi udah nggak pernah aku pakai sama sekali gitu. Nah, Ajaib ini mungkin yang paling sering dipakai ya. Kalau misalkan pemula, misalkan nggak mau deposit banyak-banyak, itu bisa pakai Ajaib. Karena kenapa? Karena tadi deposit minimal itu kecil banget dan juga buying fee-nya itu rendah. Tapi minusnya ya, minusnya itu ada delay 15 menit dari harga real time. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang trading apa namanya? High frequency trading ini sangat-sangat tidak cocok gitu. Karena dalam 15 menit itu harga bisa berubah jauh gitu. Apalagi kalau sahamnya saham gorengan gitu kan, itu bedanya bisa jauh banget dalam 15 menit gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau casual investment aja, mau lihat harga tuh sebulan sekali, seminggu sekali, ya itu sangat-sangat menguntungkan pakai Ajaib karena fee-nya murah gitu. Nah, terus kalau misalkan mau buat trading gitu-gitu, biasanya tuh orang pakai Mirae. Karena kenapa? Karena sama tadi fee-nya murah juga dan dia itu nggak ada delay gitu, nggak ada delay dan sering juga ada perlombaan trading kayak gitu. Oke, tapi kalau saranku sih bebas, teman-teman coba riset aja karena yang namanya broker itu nggak cuma 4 ini, tapi ada banyak ya di luar sana. Ada Philip Sekuritas, ada juga apa CMSA, ada juga Mansek, Mandiri Sekuritas, dan banyak sekuritas yang lain. Gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Nah, sekarang kita mau ini nih, otaknya kita ini dulu ya, kita bakar sedikit nih. Kita masuk ke ekonomi sedikit. Yaitu gimana cara kerjanya pasar saham? Kenapa ada orang bilang, oh harga sahamnya naik. Apa yang dimaksud naik? Oh harga sahamnya turun. Apa yang disebut turun? Atau apa sih pasar saham itu sendiri? Gitu. Pasar saham itu sendiri sebenarnya apa? Gitu. Jadi yang namanya pasar saham itu sebenarnya sama aja kayak pasar biasa. Pasar buah, jualan buah. Pasar baju, jualan baju. Pasar loak, jualan loak. Pasar modal, jualan modal. Gitu. Oke. Jadi karena ini sama aja kayak pasar biasa ya, sama aja kayak pasar biasa di mana ada transaksi jual beli, bedanya apa? Bedanya cuma satu sebenarnya. Kalau pasar biasa yang namanya penjual sama pembeli itu definisinya jelas. Penjual punya kios, jualan gitu. Pembeli datang ke kios, beli barangnya. Tapi kalau di pasar saham, kiosnya itu punya Bursa Efek Indonesia. Jadi semua orang bisa jadi penjual dan bisa jadi pembeli gitu. Jadi kamu itu bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Jadi nanti permainan harganya itu benar-benar nego-negonya itu benar-benar sadis gitu, terjadi setiap detik gitu. Nah,
Jadi karena yang namanya pasar saham itu pasar biasa, maka dia mengikuti dua hukum ekonomi biasa juga, yaitu hukum penawaran dan hukum permintaan. The law of supply dan the law of demand. Jadi the law of supply bilang kalau harganya naik, maka kuantitas penawarannya naik gitu. Jadi kalau harganya naik, orang-orang bakal pengen jualan gitu ya. Orang-orang bakal pengen jualan kayak ini beli saham dong gitu. Kalau harganya naik. Nah, sementara hukum permintaan, kalau harganya naik, maka orang-orang bakal semakin sedikit yang mau beli. Gitu kan harganya mahal, jadi nggak beli. Nah, masalahnya adalah kata kuncinya ada di sini, harga. Jadi saham itu harganya itu bisa beda-beda, teman-teman. Bahkan di kalangan para ahli ya, di kalangan para analis ya, pada analis-analis hebat sekalipun, itu mereka bisa beda pendapat. Jadi ada analis yang bilang kalau saham apa BCA gitu ya. Misalkan saham BCA itu menurut analis dari Indo Premier ini harganya itu 8.000 yang wajar gitu. Menurut Indo Premier. Oh, menurut analisnya Mirai harga wajarnya tuh 7.500 bukan 8.000. Oh, enggak, menurut analisnya CLSA ini tuh ternyata harga wajarnya 12.000 gitu. Bahkan di kalangan para analis sekalipun itu perbedaan itu ada. Perbedaan harganya itu pantasnya berapa si perusahaan ini. Nah, itu dia. Makanya kalau dianalis aja udah pada beda-beda, gimana di masyarakat? Gimana orang-orang yang taunya beli saham pakai feeling? Pasti beda-beda. Ada yang bilang kayak, wah BCA nih to the moon lah, to the moon 25.000 gitu. Atau misalkan, wah nih nggak pantas nih, harusnya ini sejuta harganya gitu. Bisa aja kayak gitu. Ya, jadi apa namanya perbedaan interpretasi harga ini yang bikin pasar saham itu naik turun naik turun naik turun sebenarnya karena orang-orang menganggap harga wajarnya itu beda-beda. Itu nanti kita bakal analisa tuh gimana caranya nentuin harga yang wajar itu pakai 3 metode tadi. Technical, fundamental, sama market maker analysis. Oke. Nah, naik turunnya harga saham itu disebabkan karena tadi. Kalau misalkan naik itu disebabkan sama yang namanya sentimen positif. Yaitu harga tuh dianggap sedang murah gitu. Misalkan Garuda Indonesia tiba-tiba dapat suntikan dana dari pemerintah. Just gitu. Nah, berarti kan kemarin kan Garuda Indonesia sempat hampir bangkrut ya. Sempat hampir bangkrut berarti apa namanya? Harganya itu dianggap kayak wah ini udah worthless lah, udah nggak berharga nih saham gitu. Jadi anggapnya orang-orang kayak pengen jual aja gitu. Harganya nol lah, harga wajarnya nol gitu. Tapi ternyata setelah disuntikin sama pemerintah, dia itu ada potensi buat berkembang lagi. Maka masyarakat bakal cenderung ingin membeli, permintaan naik, harga ikut naik gitu. Jadinya tadinya ya equilibrium price-nya ya ada di sini, tadinya ada di sini, P equilibriumnya tiba-tiba naik, jadi naik ke atas. Kayak gitu. Itu karena sentimen positif. Begitu juga sama sentimen negatif. Misalkan Sritek gitu, Sritek kena kasus gitu, utangnya banyak. Nah, gara-gara dia itu kena kasus gitu, utangnya banyak. Nah, berarti kan dianggap tadinya misalkan Sritek itu dianggap wah perusahaan bagus nih, cash flow-nya lancar ya, dia cuan terus gitu, menghasilin duit terus. Tiba-tiba kena kasus, oh ternyata apa namanya di balik yang lancar-lancar itu utangnya gede banget gitu, kasusnya banyak. Ya udah sama masyarakat dianggap harganya murah gitu, dianggap harganya murah, akhirnya masyarakat cenderung ingin jual. Karena cenderung ingin jual, penawarannya naik. Karena penawarannya naik, harganya turun. Jadi tadinya P equilibriumnya ada di sini ya, harga keseimbangannya ada di sini, tiba-tiba turun jadi ke sini. Gitu. Ini yang menyebabkan harga saham itu turun. Kayak gitu ya. Ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Sebenarnya banyak sih penyebabnya ya, sentimen positif, sentimen negatif. Ada karena berita, karena kebijakan pemerintah, atau karena skandal-skandal, atau karena dirilisnya laporan keuangan, kayak gitu-gitu. Ada banyak faktor-faktornya. Nah, lalu berikutnya, ada yang namanya efficient market hypothesis. Nah, atau kalau misalkan apa namanya sering juga disebut namanya random walk theory. Jadi, ada yang bilang kayak gini sebenarnya. Yang namanya pasar saham itu sebenarnya nggak akan pernah bisa diprediksi. Kenapa? Karena kalau misalkan pasar saham itu bisa diprediksi, maka akan terjadi yang namanya infinite loop. Jadi misalkan kayak gini. Ya, aku kasih contoh kayak gini.
Misalkan nih, ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 gitu. Nah, di tanggal 1, sekarang tuh lagi tanggal 1 ya. Sekarang tuh lagi tanggal 1 misalnya. Aku kasih tahu ke teman-teman, aku punya algoritma ya, aku punya robot trading yang 100% akurat. 100% akurat. Aku kasih tahu ke teman-teman, kalau sekarang harganya misalkan sekarang tuh harganya lagi Rp1.000, tepat di tanggal 4 harganya itu bakal naik jadi Rp4.000 harga sahamnya. Kira-kira kalau misalkan teman-teman punya informasi seperti ini, teman-teman bakal beli nggak sahamnya? Pasti dong, pasti. Semua orang bakal beli tepat di tanggal 1. Semua orang bakal beli tepat tanggal 1. Tanggal 1 aku kasih tahu gitu. Nanti tanggal 4 naik jadi 4.000. Orang-orang bakal beli tanggal 1. Akhirnya apa? Apakah prediksiku jadi akurat? Yang tadinya akurat 100% jadi akurat 0%. Kenapa? Ya karena di tanggal 4 tuh bukannya naik, malah anjlok di tanggal 4. Jadi orang-orang pada beli ya, orang-orang di tanggal 1 tuh pada beli saham semua karena udah tahu nih tanggal 4 nih bakal naik 100 apa 400% gitu. Dia bakal beli semua tanggal 1 ya, di hold sama dia, di tanggal 4 dia dump, dia jual semuanya. Kayak gitu. Malah prediksi yang tadinya tuh 100% akurat jadi 0% akurat kayak gitu. Nah, itulah yang mendasari yang namanya efisien market hypothesis. Kalau saham itu bisa diprediksi, maka prediksinya jadi nggak akurat. Gitu. Jadi akan selalu, kalau dia bisa diprediksi akan tidak akurat, bisa diprediksi tidak akurat, bisa diprediksi tidak akurat. Nah, tapi permasalahannya adalah ini. Tingkat kecerdasan orang tuh beda-beda. Tingkat kecerdasan orang itu beda-beda. Ada orang yang di bursa saham, dia itu benar-benar menganalisa, ada yang di bursa saham beli doang. Itu pun yang menganalisa, ada yang analisanya benar-benar dalam, ada yang analisanya cuma di permukaan doang. Jadi, yang namanya efficient market hypothesis mungkin ini berlaku ya, mungkin ini berlaku, tapi mungkin berlakunya cuma sekitar 60 sampai 70%. Kenapa? Karena masih ada pemain pasar yang boleh dibilang pemain pasar yang bodoh, penjudi saham, itu masih banyak gitu. Jadi nggak berlaku banget. Jadi kita tetap bisa ya, kita tetap bisa melakukan yang namanya analisis, dan selama ini sih kalau kita analisis bakal tetap cuan-cuan juga gitu, bakal tetap cuan-cuan juga kalau kita analisisnya benar gitu. Jadi apakah pasar saham bisa diprediksi? Jawabannya enggak 100% bisa diprediksi, tapi yes, masih bisa diprediksi. Nah, prediksinya pakai apa? Sebenarnya nanti ada kasta-kastanya ya, teman-teman. Ada, kita bisa prediksi pakai historical prices and returns. Ini yang kita sebut namanya technical analysis. Ya, technical analysis itu masuk ke weak form. Jadi dia mempengaruhi pergerakan harga yang jangka waktunya itu singkat. Ya, detik sampai harian. Detik sampai harian, technical berguna banget. Ya, kalau kita jangka waktunya detik sampai harian, technical itu berguna banget. Gitu. Nah, kemudian ada public information itu seperti laporan keuangan, terus juga laporan arus kas. Nah, ini yang dianalisis di yang namanya fundamental analysis. Ya, fundamental analysis. Nah, itu dia masuk ke kategori semi strong. Semi strong itu ya jadi maksudnya dia mempengaruhi pergerakan harga jangka panjang sampai jangka menengah. Gitu. Nah, baru yang paling atas itu ada strong form. Strong form ini ya ini analisis orang dalam ya. Orang dalam. Tapi nanti kita bisa ambil sedikit ya, kita bisa ambil sedikit insight dari orang dalam melalui bandarmologi. Gitu. Jadi strong form ini adalah semua informasi baik dia umum maupun private, public maupun private. Gitu. Nah, konsepnya adalah semakin banyak pelaku pasar, maka kan semakin banyak kepala yang analisa harga ya. Maka semakin dekat harga si saham itu ke harga wajarnya atau harga equilibriumnya. Gitu. Oke? Itu tentang efficient market hypothesis. Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas ya tentang kalau saham itu ternyata bisa diprediksi. Ya, yang namanya saham itu bisa diprediksi. Tapi gimana cara prediksinya? Nah, itulah kita belajar tentang metode-metode analisis. Gitu. Coba aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Selama ini teman-teman kalau beli saham itu caranya gimana sih? Boleh jawab nggak di kolom chat? Kayak pakai metode apa? Apa asal beli aja atau gabung ke grup-grup saham atau
ngelihat apa namanya, ngelihat ngelihat apa sih itu namanya, kayak influencer gitu, tambah lihat grup saham dikit. Oke, teknikal sama gabung grup sama sinyal. Oke. Sebenarnya nggak salah sih. Sebenarnya nggak salah, tapi sebenarnya teman-teman lebih hati-hati aja ya. Jadi jangan 100% percaya sama Bervin VIP. Jangan 100% percaya sama influencer atau sama grup-grup saham itu. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman udah percaya 100%, itu suatu saat bisa aja mereka mencelakakan teman-teman gitu. Jadi kayak kasarnya gini, mereka tuh masuk duluan ya. Jadi ketika harga sahamnya tuh masih konsolidasi kayak gini ya, ini si ininya admin grupnya masuk duluan nih. Admin grupnya masuk duluan di sini. Nah, baru tepat di sini ya, tepat di sini dia bilang ke grup, dia bilang ke grup gitu, woi beli saham XXXX kayak gitu. Nah, terus ketika dia beli, ya udah apa namanya sama dia, ini kan naik nih harganya kan, harga sahamnya naik gitu, tapi sambil naik sama dia yang ini tuh dia jual gitu, dia jual. Jadi ketika udah sampai atas, lama-lama jatuh lagi, jatuhnya juga lebih parah daripada sebelumnya gitu. Hati-hati sebenarnya. Aku nggak mau bilang itu salah karena terkadang ada juga sih yang baik gitu ya, yang dia tuh duitnya udah banyak, jadi kayak bagi-bagi lah ya ke sesama masyarakat. Tapi lebih hati-hati aja. Jangan percaya 100%. Harus analisis sendiri juga. Gitu. Harus enggaknya gini. Harus enggaknya gini. Teman-teman analisis kalau oh ini logis. Saran dia logis. Gitu. Jangan dikasih saran terus langsung kayak wah gas nih HK gitu kan bahasanya kan. HK jar kanan. Maksudnya adalah kita punya duit, misalkan kita punya duit 10 juta, dibeliin semua saham yang sama gitu. Itu jangan ya. Jangan kayak gitu. Itu konyol namanya. Nah, jadi aku mau ini dulu ya, ngasih tahu dulu beberapa jenis pelaku pasar. Nah, jadi mungkin teman-teman sering ya dengar kayak, wah dia tuh adalah seorang trader. Nah, dia tuh adalah seorang investor gitu. Apa sih bedanya trader, investor gitu-gitu? Sebenarnya bedanya itu adalah di jangka waktu megang sahamnya aja. Jangka waktu megang sahamnya aja. Kalau misalkan dia trader itu cenderung dia itu investasi saham sebagai sebuah pekerjaan. Itu sebagai sebuah pekerjaan, jadi dia tiap hari buka tutup posisi. Tiap hari dia buka tutup posisi. Sementara kalau investor itu dia lebih ke punya pekerjaan utama, ya, dia punya pekerjaan utama, terus saham itu ya cuma sebagai tempat buat parkir modalnya dia, gitu, parkir modalnya dia, gitu. Nah, tapi bisa dibagi-bagi lagi trader sama investor. Ada yang namanya day trader atau scalper ya, sebenarnya sama aja, tapi cuma beda di caranya aja. Itu dia itu hitungan detik sampai harian. Nah, biasanya mereka pakai analisis teknikal atau bandarmologi gitu. Di sini fundamental nggak guna, teman-teman. Karena saham yang fundamentalnya bagus, biasanya jarang dibandarin gitu. Saham yang fundamentalnya bagus jarang benar atau Anda dibandarin, bandarnya itu adalah bandar-bandar cerdas gitu, bandar-bandar asing atau bandar-bandar yang duitnya banyak banget, duitnya triliunan gitu. Itu mereka mainnya nggak akan kasar. Kayak gitu main mereka nggak akan kasar. Nggak mungkin hari ini dinaikin 30%, besok dijatuhin 30% juga itu nggak mungkin. Kalau di saham-saham BNI, BCA itu nggak mungkin. Aku berani berani ngomong nggak mungkin gitu. Gitu. Karena mereka bandarnya juga bandar-bandar yang ini yang ya nggak kasar lah, nggak kotor mainannya. Gitu. Nah, itu biasa pakai teknikal atau bandarmologi ya. Nah, biasa mereka untungnya kecil, bisa di bawah 1% atau ya mungkin maksimal 10% lah ya. Kalau misalkan mereka bisa dapat di atas 10%, hoki berarti. Nah, tapi posisi sangat banyak. Jadi sehari itu bisa buka sampai ratusan posisi kayak gitu. Nah, kemudian ada swing trader. Swing trader ini juga dia tuh mirip kayak day trader, tapi dia itu buka ininya ya, buka posisi itu bisa sampai mingguan, bulanan, harian gitu. Nah, dia biasanya tuh mengandalkan chart pattern. Nanti kita bakal pelajarin chart pattern itu apa. Ada juga fundamental trader ya. Fundamental trader itu yang dia tuh sebenarnya lebih ke investor ya. Dia tuh lebih masuk ke investor, tapi investor yang manfaatin juga technical analysis buat masuk dan keluar dari suatu posisi gitu. Jadi dia beli dan jualnya itu pakai technical analysis, tapi dia ngetahuin perusahaan mana yang harus dibeli itu pakai fundamental analysis. Nah, lalu para fundamentalis itu biasanya terbagi jadi dua kubu besar para fundamentalis nih. Ada kubu growth investor, itu biasanya orang-orang yang investasi di saham-saham masa depan. Contoh kalau di Indonesia tuh seperti saham bank digital, saham teknologi gitu. Sementara value investor itu adalah orang-orang yang kita nggak peduli industri apa,
Yang penting dia harganya di bawah harga wajar. Dan kebanyakan sih industrinya itu yang dia ini ya, yang dia beli itu adalah industri yang sedang sunset. Kayak contohnya misalkan kayak industri batu bara. Gitu. Batu bara itu kan sedang sunset ya. Misalkan dia tuh udah bukan industri masa depan. Tapi dia bagaimanapun ya namanya industri batu bara tetap cuan gitu. Tetap cuan. Harganya jatuh gara-gara orang-orang nganggap itu udah nggak cuan. Padahal dia tetap cuan gitu loh. Nah itu value investor tuh mengejar tipe-tipe saham yang seperti itu gitu. Sementara growth investor dia nggak suka saham-saham seperti itu. Nggak apa-apa, gue bayar mahal gitu. Nggak apa-apa. Misalkan price to book value-nya tinggi. Yang penting itu growth-nya juga tinggi. Saham-sahamnya saham-saham startup, saham-saham teknologi, saham-saham bank digital seperti itu. Nah, terus ada juga nih, ada penabung saham, ya, penabung saham yang dia tuh sebenarnya lebih ke fundamental yang dasar aja. Kita fundamental yang dasar, yang penting dia tuh nabung saham itu ya kayak nabung di bank aja daripada nabung di bank, kegerus inflasi, bunganya sedikit, yang mendingan nabungnya di saham gitu. Beli apa? Misalkan beli Indofood, beli BCA, beli BNI gitu. Nanti di apa namanya diambil lagi keuntungan 10 tahun lagi kayak gitu. Ya, jadi mirip kayak nabung emas mungkin ya, kayak nabung emas gitu. Nah, ya ini ada satu lagi nih, ini yang biasanya orang-orang yang apa nggak mikir ini ya, ini namanya penjudi saham. Analisisnya pakai apa? Pakai feeling. Wah, menurut gua naik nih. Wah, menurut gua turun nih. Nah, itu bisa ikut-ikutan influencer ya. Misalkan ada influencer kayak dulu ya, aku nyebut nama aja nih, karena memang apa dia sendiri mengakui kalau dirinya salah gitu. Dulu Raffi Ahmad, ingat gak? Dia tuh apa sempat ini Raffi Ahmad sama Ari Lasso dia sempat nyaranin saham MCAS gitu. Itu saham gorengan itu, teman-teman. MCAS itu saham gorengan itu. Nah, dia nyaranin katanya, nih teman-teman apa namanya ke fans-fansnya dia beli saham ini. Wah, itu kayak aku ngeliat kayak wah, ini kacau ini. Apa namanya? Influencer gede ya seperti Ari Lasso, terus juga Raffi Ahmad, dia nyaranin saham yang ini gorengan gitu. Maksudnya bukan gorengan banget sih, tapi maksudnya saham yang kapitalisasi pasarnya rendah gitu, gampang digoreng. Gitu itu kan berbahaya ya kalau kayak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan ya, jangan jadi penjudi saham. Kita harus at least jadi penabung saham. Gitu. Oke. Nah, jadi aku mau masuk analisa yang pertama. Analisa yang pertama ini analisa yang dia itu masuk ke semi strong form ya. Jadi ini analisa yang kalau teman-teman mau jangka panjang ya, mau jangka panjang analisa yang pertama kali harus teman-teman lakuin adalah analisa fundamental. Karena analisa yang pengaruhnya ke jangka panjang. Caranya gimana? Caranya adalah sebenarnya banyak sih caranya, tapi kalau aku pakai pendekatan top down, yaitu teman-teman menjawab 5 pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah industri apa yang harus dipilih? Ya, jadi balik lagi kalau teman-teman growth investor tadi ya, kalau teman-teman ada seorang growth investor ya jelas industri batu bara, industri rokok itu bukan industri yang seksi buat dipilih. Tapi kalau teman-teman value investor, mungkin ada kesempatan itu industri yang seksi buat dipilih. Yang kedua adalah apakah perusahaannya tumbuh gitu. Perusahaan yang nggak tumbuh yang ngaco gitu. Ya itu namanya perusahaan murahan, bukan perusahaan murah ya, tapi perusahaan murahan gitu kalau nggak tumbuh. Nah terus apakah harga sahamnya wajar? Ya, jadi walaupun teman-teman seorang growth investor, tetap aja sahamnya mahal, oke ya, sahamnya mahal, tapi harus ada harga, ada barang gitu, ada harga, ada barang gitu. Jadi harga sahamnya itu mahal, tapi mahalnya masih wajar, belum belum yang aneh-aneh lah mahalnya. Terus yang keempat adalah apakah riskan? Terus apakah banyak dividennya? Sebenarnya yang kelima ini opsional ya. Ada perusahaan yang nggak bagi dividen tapi tetap cuan. Gitu banyak perusahaan yang kayak gitu ya. Perusahaan-perusahaan baru biasanya belum bagi dividen tapi cuan. Nah, teman-teman bisa jawab ini pakai parameter-parameter ini. Tapi ini contoh aja sebenarnya. Ya, ini contoh aja sebenarnya banyak parameter-parameter yang lain ya yang bisa teman-teman pelajarin. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman bisa lihat industri itu pakai parameter makroekonominya dan sektoralnya. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau lihat ini perusahaan batu bara ya, teman-teman bisa pakai ini apa namanya harga harga batu bara itu sekarang lagi berapa? Biasanya kalau acuan kita pakai Newcastle ya, pakai Newcastle apa call price itu berapa? Terus kalau misalkan mau sawit ya, sawit itu biasanya pakai harga sawit yang di Kuala Lumpur berapa gitu. Terus juga misalkan teman-teman bisa lihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP itu berapa. Teman-teman bisa juga lihat laju inflasi. Laju inflasi itu berapa? Teman-teman bisa juga lihat berapa nilai dari BI rate ya. BI 7 days reverse repo rate itu berapa sekarang? Suku bunga acuan itu berapa? Gitu itu banyak parameter yang bisa teman-teman lihat.
gitu. Nah, terus berikutnya apakah perusahaan tumbuh? Maksudnya apa perusahaan tumbuh? Maksudnya tadi kan kita nyumbang uang ya, kita naruh uang ke perusahaan. Kira-kira uang itu bakal tumbuh nggak sih kalau taruh di perusahaan itu? Cara lihatnya gimana? Caranya teman-teman bisa lihat pakai revenue atau income growth-nya berapa. Ya, revenue atau income growth-nya berapa, atau teman-teman bisa pakai parameter ROA atau ROE, return on asset atau return on equity. Kayak gitu. Nah, lalu apakah harga sahamnya wajar? Teman-teman bisa pakai parameter PBVR, ya, price to book value ratio, atau pakai PER, price to earning ratio. Gitu, teman-teman bisa lihat. Atau sebenarnya ada lagi ya, ada lagi kalau aku ya lebih sukanya itu pakai parameter yang namanya EV EBITDA. Nah, jadi ini membandingkan enterprise value sama earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Gitu. Itu bisa dipakai parameter-parameter ini buat lihat harga sahamnya wajar apa enggak. Nah, kemudian apakah perusahaannya riskan? Riskan itu maksudnya apa sih? Riskan itu bisa dari industrinya sunset atau bisa juga dari utangnya terlalu banyak sampai dia suatu saat nggak bisa bayar utangnya gitu. Nah, itu bisa dilihat pakai rasio DER ya. DER, debt to equity ratio, atau misalkan bisa aja sih pakai DOA ya, debt to asset ratio, tapi jarang biasanya, kebanyakan DER gitu. Terus berapa banyak dividennya bisa dilihat pakai dividen payout ratio. Nah, apa dividen payout ratio? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan perusahaan cuan berapa ya, misalkan 1 miliar gitu, perusahaan cuan 1 miliar, berapa banyak dari 1 miliar ini yang mau dijadiin dividen, berapa banyak yang mau dijadiin modal, istilahnya apa ya namanya tuh, modal ditahan gitu. Jadi buat ngembangin perusahaannya lagi, modal ditahan gitu. Nah, kalau misalkan setengahnya 500 juta ini mau jadiin dividen ya, 500 juta mau jadiin dividen. Nah, berarti nanti dividen payout ratio-nya adalah 500 juta dibagi 1 miliar, yaitu 50%. Ini DPR-nya gitu. Nah, ada juga yang namanya dividen yield. Dividen yield ini apa? Dividen yield itu adalah dividen yang teman-teman dapat ya, dividen teman-teman dapat dibagi sama harga sahamnya. Jadi, rule of thumb-nya gini. Kalau DPR-nya itu dia semakin kecil, tapi dividen yield-nya besar, berarti ini perusahaan luar biasa. Dengan duit yang sedikit aja dia bisa ngasih dividen yang besar. Gimana kalau duitnya 100% DPR-nya? Gimana kalau semua untungnya dijadiin dividen? Wah, makin luar biasa gitu. Ya, aku punya pengalamannya kayak begini tuh biasanya di perusahaan-perusahaan batu bara. Jadi perusahaan batu bara tuh cuan banget, sumpah zaman dulu. Ya, zaman dulu tapi mungkin kayak sekitar beberapa tahun yang lalu itu lucuan banget. Jadi dia dengan DPR yang kecil ya, dengan cuma 50%, 60%, atau bahkan kadang di bawah 50%, dia bisa ngasih dividen yield itu 7 sampai 10%. Itu bahkan yang rekor banget tuh Bukit Asam ya, itu bisa nyampe 13%. Itu kan luar biasa. Ya gitu. Kagak ada perusahaan yang bisa nyaingin seperti itu. Gitu. Ya, jadi teman-teman bisa lihat juga pakai parameter ini. Tapi jangan lupa. Nah, alat bantunya apa? Kalau misalkan teman-teman nggak mau lihat laporan keuangan, kalau aku saranin sih sebenarnya lihat laporan keuangan ya, biar tahu apa namanya garis besar ininya gimana. Garis besar apa namanya? Bukan garis besar sih namanya. Secara gambaran utuhnya gimana gitu. Gambaran utuhnya gimana si perusahaannya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, pengen screening aja, teman-teman bisa pakai alat bantu ini. Bisa pakai RTI Business atau RTI Analytics, atau bisa juga pakai Trading Economics. Ini fungsinya beda ya. Kalau RTI Business itu buat apa namanya, sahamnya, kalau Trading Economics itu buat makroekonominya gitu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke analisis teknikal. Sekarang aku mau teman-teman tebak. Ini grafik apa? Boleh tebak? Ini grafik apa? Ayo. Asal-asalan tebak aja nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? Boleh jawab di kolom chat. Saham-saham yang musiman. Oke. Ada tebakan lain? Harga saham tiap bulan? Oke. Oke, teman-teman. Ini bukan grafik saham. Ini bukan grafik saham. Ini adalah grafik. Nggak muncul gambarnya. Ini adalah grafik kenaikan
kasus coronavirus. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, bisa nggak teman-teman prediksi kira-kira nih kapan dia turun, kapan dia naik si COVID ini? Bisa ya, pakai technical analysis. Tapi memang tadi ya, nama technical analysis itu weak form ya. Technical analysis itu weak form, jadi itu nggak boleh jadi acuan utama kita dalam analisis. Gitu. Itu nggak boleh jadi acuan utama kita analisis. Kalau kita nggak tahu fundamentalnya, itu berabe. Ya, kalau kita nggak tahu fundamentalnya itu berabe sebenarnya. Kita asal-asalan masuk teknikal, terutama kalau misalkan kita mau jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin nggak berabe ya. Kalau jangka pendek nggak berabe, tapi kalau kita mau jangka panjang cuma ngandelin teknikal itu berabe banget. Kita harus tetap tahu fundamentalnya. Nah, di sini aku mau coba pakai analisis teknikal di grafik coronavirus gitu ya, bukan di grafik saham. Kenapa yang namanya technical analysis itu bisa berlaku? Caranya begini. Kenapa sih kalau teman-teman lihat ya, ini bisa kita tarik garis di sini. Kalau yang udah tahu teknikal, mungkin ini kita sebut namanya garis support. Ya. Coba teman-teman lihat. Kenapa tepat di garis ini ya? Tepat di garis ini itu COVID langsung naik lagi. Tepat di garis ini COVID langsung naik lagi. BTW ini bukan di Indonesia ya, ini di dunia. Ini di dunia, jadi Lebaran harusnya nggak terlalu ngaruh. Lebaran, Natal, akhir tahun mungkin yang ngaruh ya, karena seluruh dunia merasakan akhir tahun yang sama. Kenapa? Nah, kayak begini jadi. Jadi teman-teman, ketika ini kan orang-orang ya akan melihat titik ini ya, titik ini. Orang-orang akan melihat titik ini itu sebagai titik kalau COVID itu ya, COVID udah turun gitu. Ketika udah sampai garis ini ya, udah sampai nilai ini, orang-orang bakal nganggap apa? Bakal nganggap COVID udah turun. Dalam artian orang udah merasa aman. Oke? Orang-orang udah merasa aman. Ketika orang-orang udah merasa aman, seperti sekarang, orang-orang udah merasa aman, oh COVID udah turun, tenang aja, COVID udah nggak ada. Gitu. Orang-orang bakal merasa apa? Oh, yuk jalan-jalan. Oh, yuk keluar kota. Oh, yuk kumpul-kumpul. Ya nggak? Akhirnya, ketika mereka udah merasa aman, COVID naik lagi. Gitu, COVID naik lagi. Begitu juga di saham. Ketika udah sampai nilai tertentu ya, BCA udah sampai 7.000 nih. BCA udah sampai 7.000. Orang-orang bakal nganggap apa? Bakal nganggap, oh BCA udah murah nih. Gitu. Ketika udah murah, akhirnya ngapain? Pada beli semua kan? Pada beli, harganya naik semua. Gitu. Karena gara-gara orang-orang pada beli, harganya naik semua. Begitu juga ketika di sini. Ketika di sini, orang-orang menganggap ini adalah, waduh, COVID apa? COVID meledak. COVID meledak di sini. Wah, nih orang-orang langsung pada was-was gitu ya. Orang langsung pada was-was kayak, waduh, apa namanya, kita nggak boleh keluar rumah nih, kita harus di rumah aja gitu, karena lagi bahaya sekarang. Akhirnya apa? Karena orang-orang merasa, waduh, COVID lagi meledak nih, lagi bahaya sekarang. Akhirnya orang-orang jarang yang keluar rumah, orang-orang pakai maskernya berlapis-lapis. Akhirnya COVID perlahan turun. Gitu. Ya begitu terus, siklusnya begitu terus. Kayak gitu ya, siklus konsolidasi itu namanya. Sideways kalau dibilangnya. Nah, jadi saham juga bekerja kayak gitu ya. Saham bekerja kayak gitu. Jadi, yang namanya analisis teknikal itu hubungannya itu sama crowd psychology sebenarnya. Yaitu kemampuan kita buat tentuin di mana orang akan menganggap harga itu sudah murah atau sudah mahal berdasarkan data historis gitu, berdasarkan data historis. Kalau di COVID kan orang menganggap, oh kalau 250.000 kasus per hari di dunia itu artinya udah rendah gitu. Tapi kalau 1 juta kasus per hari itu artinya udah tinggi gitu. Kita harus was-was gitu. Kayak begitu ya. Ini adalah aplikasi analisis teknikal untuk menganalisis grafik coronavirus. Tapi tadi kalau kita cuma teknikal doang, ini nggak ada gunanya. Gitu, ini nggak ada gunanya karena kita nggak akan bisa prediksi kayak gini, ada overshoot kayak gini nih, ini ada overshoot kayak gini, ini kita nggak akan bisa prediksi. Kita tetap harus punya ilmu epidemiologinya atau fundamental analisisnya harus datang juga, harus ada juga gitu. Oke? Nah, 4 pendekatan teknikal kalau di saham itu kita bisa pakai yang pertama namanya candlestick pattern. Jadi candlestick pattern itu adalah kita melihat pola-pola candlenya. Gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah lihat candle ya, lilin. Itu kalau misalkan lilinnya warnanya merah ya, lilinnya warna merah atau warnanya hitam, ya merah atau hitam, itu biasanya adalah
harganya itu turun. Jadi openingnya di sini, opening price-nya di sini, closing price-nya di sini, gitu. Terus selama seharian itu kan dia tuh harga bisa naik turun ya. Nah, harga tertinggi itu ada di sini nih. Ini harga tertinggi, ini harga terendah. Gitu. Kebalikannya, kalau misalkan warnanya hijau ya, warnanya hijau, biasanya tuh harganya adalah naik. Bukan biasanya sih, pasti naik. Ya harganya naik. Openingnya di sini, closingnya di sini. Gitu. Nanti kan selama perjalanan itu ada naik turun ya. Nah itu tertingginya di sini, terendahnya di sini. Kayak gitu. Nah nanti dari candlestick ini kita bisa lihat pola psikologi pasarnya juga. Coba kalau misalkan teman-teman ngelihat candle kayak begini bentuknya. Candlenya warnanya hijau, bentuknya kayak begini. Ya bentuk candle itu kayak begini. Kira-kira cerita apa sih yang bisa didatangin dari candle kayak begini? Ini kalau disebut ya nama ini ya, nama kerennya itu hammer. Kalau kayak gini ya, candle hammer. Kira-kira apa sih yang bisa ceritain dari sini? Yang bisa ceritain adalah kan dia openingnya di sini ya. Dia openingnya di sini, closingnya di sini. Betul nggak? Opening di sini, closingnya di sini. Artinya apa ya? Artinya dia itu waktu opening sempat dibawa turun ke bawah. Sempat dibawa turun ke bawah, tapi akhirnya dorongan beli itu makin kuat ya. Dorongan beli itu makin kuat, akhirnya didorong balik ke atas. Didorong balik ke atas bahkan masih jadi lebih tinggi. Itu. Jadi awalnya itu dia tuh pas opening dia dorong ke bawah, didorong ke bawah, dijatuhin harganya. Tapi ketika mau menjelang closing itu daya beli itu naik, dinaikin daya belinya gitu. Jadi ya dia apa namanya harganya naik lagi. Artinya apa? Artinya harga mau berbalik arah. Kayak gitu. Harga mau berbalik arah kalau misalkan kayak gitu. Jadi yang tadinya turun mau naik. Itu logikanya psikologi di balik candlenya itu seperti itu. Ya. Terus berikutnya ada yang namanya chart pattern. Chart pattern itu kalau tadi candlestick itu baca tiap candlenya, kalau chart pattern itu adalah baca banyak candlestick sekaligus gitu. Biasanya kalau teman-teman mau gampang ngelihat chart pattern itu pakai line chart ya, jangan pakai candlestick chart. Tapi pakai line chart gitu biar bisa lebih enak ngelihat patternnya gitu. Nah, ini sebenarnya nanti ada banyak ya, ada katalognya sendiri kayak chart ini maknanya gimana, bentuk seperti ini maknanya gimana. Contohnya kayak gini, mungkin yang paling sering dilihat itu kayak double top ya, kayak begini bentuk double top kayak begini. Nah, kalau double top kayak gini, kalau misalkan dia udah melewati ini ya, melewati batas yang bagian bawahnya, itu biasanya dia bakal lanjutin penurunan kayak begitu. Sementara kalau misalkan dia bentuknya tuh kayak begini, ya misalkan kayak gini, ya berarti nanti dia bakal bisa lanjutin kenaikan kayak gitu. Tapi ini nanti bisa ada ini ya, ada ensiklopedianya buat chart pattern itu. Lalu berikutnya ada yang namanya support resistance. Jadi support resistance itu adalah angka-angka psikologis. Sama kayak kita bahas coronavirus yang tadi ya. Coronavirus yang tadi itu kan ada support resistannya. Gitu. Jadi ketika di support, orang-orang menganggap harga udah murah. Ketika di resisten, orang-orang menganggap harga udah mahal. Kayak begitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya indikator. Nah indikator ini sedikit lebih kompleks, yaitu kita pakai fungsi matematis. Salah satu contohnya itu kayak RSI ya, Relative Strength Index, itu rumusnya kayak begini. Jadi dia tuh 100 dikurang 100 dibagi 1 plus rata-rata kenaikan dibagi rata-rata penurunan. Nah, itu nanti kalau misalkan nilai RSI ini dia di atas 70, artinya saham ini udah kebanyakan dibeli sama orang. Udah kebanyakan dibeli sama orang, berarti saatnya turun. Sementara kalau dia nilainya di bawah 30, berarti sahamnya udah terlalu banyak dijual sama orang, berarti saatnya dia naik lagi. Tapi tadi yang namanya indikator sekalipun, dia tuh belum tentu 100% akurat. Teman-teman harus tahu dulu cerita di baliknya tuh seperti apa. Kayak gitu. Kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun. Kalau misalkan dia turun memang gara-gara ada skandal atau mau bangkrut, ya dia bakal turun terus. Kayak gitu. Nah, ini alat bantu teknikal ya. Alat bantu teknikal teman-teman bisa pakai trading view atau bisa biasanya sih di apa namanya di sekuritas-sekuritas itu suka ada juga sih ininya apa namanya alat buat chartingnya itu suka ada juga. Oke. Nah, terakhir adalah bandarmologi. Sebenarnya bandarmologi ini kita berusaha dapetin insider information gitu. Kayak orang yang duitnya banyak itu lagi pada ngapain? Apakah dia lagi pada beli sahamnya? Apakah dia lagi pada jual sahamnya? Kalau dia beli sahamnya ya kita ikutin. Kalau dia jual sahamnya ya kita ikutin juga jual sahamnya. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak teman-teman ikut grup apa namanya? Grup-grup WA gitu itu grup-grup Telegram yang saham gitu sebenarnya sama aja itu tuh bandarmologi juga.
Tapi bedanya, apakah si admin grupnya itu duitnya banyak apa enggak gitu. Kalau misalkan duitnya masih sedikit, ya berarti belum pantas disebut bandar beneran gitu. Tapi kalau misalkan dia tuh duitnya udah banyak banget, ya pantas baru disebut sebagai bandar. Nah, tapi kalau bandarmologi ya, bandar yang beneran, bandar yang duitnya banyak, biasanya mereka nggak mau bagi-bagi info. Mereka nggak mau bagi-bagi info sama kita. Makanya kita harus baca sendiri. Kira-kira mereka lagi ngapain sekarang. Ya, mereka tuh lagi ngapain. Nah, caranya gimana? Caranya biasanya kita baca broker summary-nya. Kayak contohnya di sini nih. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya. Teman-teman lihat ini broker DB. DB itu Deutsche Bank ya. Broker Deutsche Bank itu dia itu kalau kita lihat di sini dia itu akumulasi sebanyak berapa nih? 40 miliar gitu ya. Dia akumulasi sebanyak 40 miliar. Padahal kalau kita lihat ya, kita lihat yang beli di sini, sorry yang jual di sini ya, yang jual di sini paling gede aja cuma 9 miliar. Artinya apa? Artinya si Deutsche Bank ini dia lagi akumulasi gitu, lagi ngumpulin saham. Nah, nanti setelah dia selesai akumulasi ya, setelah dia selesai akumulasi, dia bisa nge-markup harga sahamnya. Dia markup harga sahamnya, ketika harga sahamnya udah naik, dia distribusi di sini. Dia distribusi, baru ketika dia udah keluarin semua uangnya dia, ya udah harga sahamnya bakal jatuh dengan sendirinya. Kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau misalkan sahamnya itu tadi ya, yaitu kapitalisasinya besar, agak susah buat dibandarin seperti ini. Tapi kalau dia kapitalisasinya kecil, gampang banget dibandarin seperti ini. Kalau aku pribadi itu sebenarnya dulu sempet pengen nyoba, itu ada saham yang namanya Kebak ya, sekarang udah naik jauh banget. Namanya Karya Bersama Anugrah perusahaannya. Jadi dia ini ya, kalau misalkan teman-teman mau bandarin saham Kebak ini nggak butuh duit gede, cukup butuh duit 20 juta. Dengan uang 20 juta, saham Kebak ini udah bisa naik 30%. Kayak gitu, saham Kebak ya. Jadi itu tadi apa namanya sebenarnya praktek bandarmologi itu sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa ada di posisi bandar juga sebenarnya. Tapi kita harus lihat semakin besar perusahaannya, semakin sulit dibandarin. Kayak gitu. Nah, alat bantu bandarmologi ini contohnya ada di Stockbit ya. Stockbit itu dia punya bandar detektor soalnya. Jadi kita bisa lihat nih siapa yang akumulasi, siapa yang distribusi di sini nih. Kita bisa lihat apakah akumulasinya besar atau distribusinya besar atau gimana gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, coba aku tanya ke teman-teman, menurut teman-teman analisis terbaik itu yang mana? Boleh dijawab nggak? Setelah tadi tahu 3 jenis analisis itu, kira-kira menurut teman-teman analisis terbaik itu apa? Kalau trading teknikal, yang lain, apakah ada pendapat lain? Kalau investasi fundamental. Oke, jawabannya adalah tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada metode analisis yang terbaik. Karena semua itu tergantung sama penggunaannya. Tadi kalau misalkan teman-teman investasi, teman-teman cuma ngandalin technical aja, technical tok buat investasi, kacau, kacau. Teman-teman megang saham 1 tahun ya, 1 tahun aja, 1 tahun cuma modal technical doang itu dijamin teman-teman nggak akan tahu big picture-nya gitu. Teman-teman nggak akan tahu gambaran luasnya itu seperti apa. Itu saham jangan-jangan technicalnya bagus. Oke, menurut technical ini apa namanya misalkan kayak begini nih, kayak apa set polanya set. Nah, ini breakout lah kata-kata kasarnya gitu kan. Ini wah ini breakout nih, breakout. Sahamnya bakal naik. Tapi teman-teman nggak tahu kalau saham ini ternyata lagi apa? Ini sahamnya itu saham yang udah mau likuidasi, udah mau bangkrut. Nah, kalau misalkan kayak gini teman-teman beli di sini kira-kira apa yang akan terjadi? Ya bisa aja besoknya dijatuhin lagi. Kayak gitu kan. Kalau misalkan teman-teman cuma tahu teknikalnya doang, ya bisa aja besok jatuhin lagi gitu. Jadi terutama kalau misalkan teman-teman mau jangka panjang itu utamain teknikal. Nah, tapi kalau misalkan mau jangka pendek, fundamental malah nggak berguna. Percuma perusahaannya bagus nih, perusahaan bagus ya, perusahaan bagus, tapi ya memang polanya dia lagi pola yang orang-orang tuh bakal nganggap itu lagi mahal gitu. Kita pola yang orang-orang bakal nganggap itu lagi nggak cantik gitu. Ya bakal jatuh-jatuh juga. Dan kalau misalkan teman-teman jangka pendek cuma sehari 2 hari megang posisinya, ya dalam sehari 2 hari itu pasti rugi gitu. Jadi analisis yang terbaik itu nggak ada ya. Jadi teman-teman tentuin teman-teman itu siapa. Nah, aku bikinin apa namanya flowchart ini gitu. Jadi apakah teman-teman mau jadi seorang penabung saham, growth investor, value investor, fundamental trader, swing trader atau day trader atau ya
teman-teman cuma mau judi aja, ya tentu terserah gitu kan, duitnya duit teman-teman juga gitu, bukan duit aku. Jadi kalau mau judi ya it's okay gitu kan. Tapi kalau misalkan mau lebih apa, lebih bermartabat sedikit ya dalam jadi pelaku pasar, ya teman-teman bisa coba ikutin di sini gitu. Oke, mungkin itu aja, sekian dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh aku serahin ke moderator. Ini Kak ada yang raise hand dari Kak Elra mungkin. Boleh? Kak, boleh. Tadi kan ada yang aku mau nanya yang tentang teknik analisis ya, tadi kalau nggak salah. Mm-mm. Yang tentang kasus corona itu. Oke. Nah, aku mau nanya, itu kan kita investasi itu kan kalau di tahun 2020 sama 2021 itu kan teknik analisis teknikalnya itu kan bisa dilihat dari perpacuan kasus corona. Terus untuk depannya itu apakah ada saran lain gitu Kak? Kasus apa gitu? Oke, jadi sebenarnya aku mungkin bentar, ini jadi terlalu advance kalau kayak gini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau tiga tadi itu kan tiga teknik analisis dasar ya, itu tiga teknik analisis dasar. Tapi sebenarnya teknik analisis itu gak cuma tiga itu ya, gak cuma tiga itu, ada banyak juga. Nah, salah satunya ya, salah satu teknik analisis di saham itu yang bisa dilakuin adalah teknik yang namanya time series. Time series kita nyari namanya korelasi antara parameter-parameter tertentu. Contoh time series yang paling populer itu adalah korelasi antara ini, korelasi antara saham batu bara, terutama saham batu bara ekspor ya, kayak ITMG, Indo Tambang Raya Megah, ya, ITMG versus harga Newcastle Coal. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kita cari korelasinya. Kira-kira korelasinya poinnya berapa? Kalau misalkan dia poinnya anggaplah misalkan 0,8 correlationnya. 0,8 yang berarti memang ITMG sama Newcastle Coal itu dia itu dua hal yang saling berkorelasi. Jadi kasarnya adalah kalau Newcastle naik, ITMG juga bakal naik kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dulu kan pernah apa namanya, orang mengkorelasikan ya. Aku juga sempat datang ke seminarnya Mas Arga Jikarokaro ya. Itu dia cerita tentang ini. Zaman sekarang ya di stock market 2.0 dia bilangnya, itu orang nggak lagi melihat fundamental teknikal, dia melihatnya itu ya kasus corona gitu loh. Kayak apa namanya? Coronanya naik, saham turun. Saham, apa coronanya turun, saham naik. Dia melihat hal-hal kayak gitu. Nah, kalau dari aku ya, kalau misalkan memang mau analisis metode seperti itu, teman-teman harus punya dasar statistik yang kuat. Teman harus punya dasar statistik yang kuat, jadi teman-teman bisa cari korelasinya. Jadi sebenarnya ya, yang namanya apa namanya tadi ya, IHSG itu dia tuh korelasi sama corona itu sebenarnya berapa sih faktor korelasinya? Gitu. Apa jangan-jangan misalkan itu sebenarnya rendah, faktor korelasinya itu cuma 0,2, cuma kebetulan aja. Gitu ya. Maka kalau misalkan sekecil ini ya agak nggak logis sebenarnya kalau kita pakai korelasi ini. Kita harus cari korelasi yang lebih lebih matang. Misalkan apa? Oh, misalkan IHSG sama NYSE gitu, sama New York Stock Exchange. Kalau NYSE jeblok, IHSG juga bakal jeblok. NYSE naik, IHSG juga bakal naik kayak gitu. Korelasinya ini misalkan anggap ya 0,7 gitu. Berarti kan ini lumayan gede korelasinya. Nah, berarti kita bisa pakai korelasi itu. Jadi sebelum kita mulai trading, kita lihat dulu NYSE kabarnya gimana. Oh, NYSE hari ini jeblok. Wah, berarti hari ini kita jangan trading nih. Karena hari ini lagi jeblok. Oh, NYSE hari ini lagi naik nih. Oh, berarti hari ini kita boleh nih trading karena pasarnya lagi bagus. Kayak begitu. Ya, jadi kita harus lihat faktor korelasinya dulu. Nah, ini sebenarnya ada di time series analysis ya kalau kayak begini ya. Udah bukan di tiga metode ini, bukan fundamental, bukan teknikal, bukan bandarmologi, itu udah teknik yang lebih advance sebenarnya gitu. Gimana Mbak Elra menjawab? Iya, Kak udah menjawab. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Ini ada lagi Kak yang dari chat Mbak Ulil. Kak mau nanya, menurut Kakak kenapa Unilever turun terus padahal fundamentalnya bagus? Yang bilang bagus siapa? Yang bilang bagus siapa?
Yang bilang bagus kan influencer. Ya kan? Yang bilang bagus kan influencer. Makanya tadi kan apa namanya? Aku bilang jangan terlalu dengerin influencer ya, karena yang namanya influencer tuh bisa aja dia menyesatkan kita gitu. Unilever tuh fundamentalnya nggak bagus kalau menurutku. Dia tuh kalah di faktor ini nih, ya. Dia itu kalah di faktor ini nih, nomor 3. Unilever itu harga sahamnya nggak wajar sejujurnya. Dia itu kalau aku lihat ya, sebentar mungkin aku cek di Yahoo Finance dulu. Unilever PBV, UNVR ya. Unilever itu terakhir ya, dia itu price to book value ratio-nya itu kalau nggak salah ya, itu sekitar 50 kali. 50 kali. Artinya apa? Artinya kamu untuk beli perusahaan 1 miliar, kamu butuh uang 50 miliar. Wow. Logis nggak tuh? Padahal Unilever jualan apa sih? Unilever kan toko kelontong kan? Unilever jualan sabun, jualan sampo, jualan apa namanya deterjen, ya gak? Coba kamu beli ke warung gitu ya, kamu akuisisi warung sekitar tetangga kamu, harga warungnya misalkan harganya 50 juta gitu. 50 juta padahal barang-barangnya kalau kamu jual masing-masing cuma 1 juta, logis apa enggak? Jawabannya enggak kan? Jadi dibilang fundamentalnya bagus, bagus menurut siapa? Bagus menurut influencer ya, tapi bagus menurut analis? No, menurut analis enggak bagus. Kayak gitu. Oke? Apakah menjawab? Agak mengecewakan ya ininya jawabannya. Kak, ada link untuk deposit Mirai? Mungkin bisa nanti mungkin bisa di website Mirai aja kali ya. Mungkin aku juga kurang tahu sih. Gitu. Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Kemarin udah ada deposit minimal 100K dari Mirai. Oh iya, biasanya suka Mirai suka ada promo-promo gitu sih. Oke, ada yang mau bertanya lagi kah? Oke, mungkin Kak, saya dari mau tanya Kak, Oke, boleh. yang tentang candlestick tadi Kak. Hmm, ini ya berarti. Ya itu. Kan kata kakak kan setelah candle hammer itu dia bakal penerusan kayak hijau tuh. Mm-mm. Itu bakal terusnya hijau, tapi terkadang setelah candle hammer biasanya ada juga yang turun Kak. Ya. Itu Nah, kenapa? makanya tadi kan yang namanya technical itu dia itu kita balik lagi ke efficient. Kita balik lagi ke efficient market hypothesis. Yang namanya technical itu apa sih? Ada di mana? Ada di weak fall. Gitu. Dia cuma buat jangka pendek doang mempengaruhinya. Bisa aja kenapa tiba-tiba abis hammer ya, harusnya kan hammer ini apa sih? Harusnya hammer ini logikanya ya berdasarkan psikologi pasarnya ya. Harusnya abis hammer ini naik gitu. Harusnya abis hammer ini naik. Tapi kenapa dia yang turun? Ya berarti harus kita lihat lagi. Di hari itu ada fenomena apa sebenarnya? Apakah di hari itu tiba-tiba muncul berita kalau ini perusahaan apa namanya ternyata emang jelek gitu, emang ini perusahaan jelek ya balik turun gitu kan? Atau ya memang hari itu pasar lagi jelek aja jadi turun. Atau itu saham lagi dibandarin. Jadi biar orang-orang ngira pada wah ini saham bakal naik nih, bakal naik ternyata bandar maunya turun. Bisa aja kejadian-kejadian kayak gitu ya. Jadi yang namanya technical itu dia cuma masuk di weak formnya aja. Jadi kita harus tetap lihat gambaran besarnya itu seperti apa. Nggak bisa kita membabi buta pakai teknikal itu nggak bisa. Gitu. Iya paham paham. Oke. Oke, ini dari Agung di chat boleh aku jawab? Mbak moderator. Ya, boleh Kak. Oke, kakak sendiri spesifiknya pakai teknik apa? Kalau aku sebenarnya ada ini ya, apa namanya? Ada framework sih sebenarnya. Aku bukan apa teknikal fundamental gitu-gitu bukan. Tapi aku punya framework sendiri yang sebenarnya agak sedikit rahasia ya kalau dikasih tahu. Tapi nggak apa-apa deh. Aku kasih bocorannya dikit. Jadi kalau aku pribadi ya, aku nggak metode analisisnya nggak pakai tangan. Jadi aku ada tim sendiri. Apa namanya? Yang kita tuh sama-sama suka ngoding sebenarnya ya. Jadi kita bikin
apa namanya, kita bikin suatu program komputer itu namanya cuan meter. Namanya kocak ya. Namanya cuan meter. Nah, jadi cuan meter itu apa? Cuan meter itu sebenarnya itu approach-nya tuh dia lebih ke fundamental trading. Dia lebih ke fundamental trading. Jadi kita dalam milih perusahaan, ya dalam milih perusahaan kita pakai fundamental, ya milih perusahaan kita pakai fundamental, termasuk perusahaan kita punya kriteria fundamental untuk perusahaan gorengan. Kita punya kriteria fundamental untuk perusahaan gorengan. Jadi perusahaan gorengan itu ya kita kategoriin perusahaan yang bisa digoreng itu perusahaan apa gitu, perusahaan yang seperti apa. Nah ini berarti kita masukin ke kategori fundamental gorengan. Gitu. Fundamental gorengan pun akan kepake nanti buat kita ya. Nah terus apa namanya, dari situ, dari kita udah bisa analisis fundamentalnya, udah bisa kita kategoriin mana yang gorengan, mana yang big caps, mana yang buat investasi, mana yang buat kita judi-judi seru-seruan aja gitu. Baru dari situ kita analisis dari segi teknikal sama bandarmologinya gitu. Jadi kita lihat nih teknikalnya. Kita lihat bandarmologinya dulu. Kita lihat bandarmologinya, kira-kira ini saham itu biasa dibandarin apa enggak. Kalau misalkan dia memang biasa dibandarin, kita cari tahu siapa bandarnya. Gitu, bandarnya broker apa gitu. Nanti kalau misalkan broker itu udah mulai beraksi, itu program kita bakal ngasih tahu ke kita, ngasih notifikasi ke kita kayak, nih saham ini mulai bakal bergerak nih, gitu. Saham ini bakal mulai bergerak, gitu. Nah nanti setelah itu baru nanti kita lihat teknikalnya, kira-kira masuk yang cocok tuh di mana, gitu. Masuk yang cocok itu di mana, yang paling cuan itu masuk di mana, titik supportnya itu di mana, kayak gitu. Baru di situ kita masuk. Kayak gitu. Tapi apakah ini 100% berhasil? Jawabannya tidak. Ya jawabannya tidak 100% berhasil. Masih sering gagal-gagal juga ya. Namanya juga apa namanya? Ya, namanya investasi kalau nggak rugi nggak seru dong gitu. Tapi ya seiring waktu kita bakal kembangin terus gitu. Oke, dan cuan meter ini sebenarnya kita tuh pakai apa ya? Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau, itu ini aku kasih bocoran aja. Kita tuh pakai teorinya Greenblatt. Tulisannya gimana ya? Greenblatt. Greenblatt Magic Number sama Piotrowski Piotrowski F-score. Ya, kita pakai dua metode ini. Kita niru dari metodenya Greenblatt sama Piotrowski F-score. Gitu. Jadi kita apa namanya melihat mana yang F-score-nya paling tinggi, mana yang magic number-nya paling tinggi. Gitu. Nanti dari situ kita bisa kategoriin apakah itu saham gorengan, apakah itu saham old economy, apakah itu saham new economy, apakah itu saham yang pantas kita tradingin, apakah itu saham yang pantas kita investasiin. Kayak begitu. Gitu, gimana? Apakah menjawab? Ya, nanti bisa di searching sendiri ya kalau dijelasin kepanjangan. Nanti ada papernya juga kok yang ngejelasin tentang Greenblatt sama Piotrowski. Oke, dari Ulil nih nanya, Kak, lagi nge-hold apa sekarang, Kak? Wah, nggak boleh dong, nanti ketahuan. Nanti aku jadi buka akun VVIP nanti. Ya, tapi saham-saham yang ini ya, saham-saham yang mainstream ada lah ya, kayak BCA, terus Indofood itu ada. Yang gorengannya kayak jangan deh. Nanti kalau ikut-ikutan bahaya ya. Kalau ikut-ikutan nanti takutnya nanti aku disalahin gitu. Aku sering banget dulu tuh aku zaman-zamannya apa ya, zaman-zamannya baru dapat momennya di dunia saham itu sering banget kayak, wah nih teman-teman beli nih saham ini nih, beli saham ini nih gitu, kayak udah kayak VVIP gitu ya. Tapi lama kelamaan itu ngeselin gitu. Itu ngerugiin buat diri aku sendiri gitu. Itu ngerugiin buat diri aku sendiri. Kenapa? Karena ketika cuan mereka tuh nggak bagi-bagi gitu. Mereka traktir aku aja kagak gitu loh. Traktir makan apa kayak gitu kagak. Tapi ketika rugi mereka langsung nge-DM protes gitu. Ini gimana nih? Masa sahamnya ARB gitu-gitu. Masa turun 22% gitu kan, ngeselin. Ngeselin kan kalau kayak gitu kan, ya jadi mendingan gak usah dikasih tahu gitu, biarin apa namanya mereka rugi rugi, mereka untung untung gitu. Makanya kalau aku sekarang tuh di timku tuh cuma ada 3 orang gitu, 3 orang, dan itu tuh bener-bener orang-orang yang bisa saham dan bisa ngoding gitu, itu intinya. Karena kenapa harus bisa ngoding ya, karena kita sama-sama punya pekerjaan utama, itu kita sama-sama kerja di perusahaan dan kita nggak punya waktu buat ngeliatin chart gitu-gitu. Jadi biar biar robot aja yang ngeliatin, dan kita juga nggak mau bagi-bagi ke orang lain gitu. Kita cuma bertiga itu aja. Kenapa? Karena kalau bagi-bagi ke orang lain nanti orang lain cuan. Sorry, bukan orang lain cuan. Orang lain cuan tapi nggak bagi-bagi, tapi pas rugi marah-marah ke kita. Gitu kan ngeselin kan.
Gitu. Jadi ya kita tidak bagi-bagi lah untuk kita aja ya. Cuan kita nikmati sendiri, rugi juga kita nikmati sendiri. Gitu. Bang, pendapat pendengaman mengenai Bitcoin, Metaverse, NFT dan lain-lain. Nah, pendapatnya sebenarnya sama lah ya. Itu kan apa namanya pasar juga ya. Bedanya pasarnya tuh pasar yang mungkin lebih sering digoreng ya sama Elon Musk gitu. Lebih sering digoreng pasarnya. Kalau saham kan mungkin pasarnya tuh udah agak malas orang-orang ngegoreng, jadi agak sedikit yang apa ngegoreng kecuali di saham-saham gorengan ya. Nah, tapi kalau aku sih untuk kripto ya, sekarang aku belum pakai kripto sebagai media investasi, aku lebih pakai kripto itu sebagai media transaksi kalau sekarang. Jadi kalau aku mau transfer ke luar negeri, daripada aku pakai bank, itu mahal, pakai bank biayanya mahal, mendingan aku pakai Litecoin atau misalkan kalau nggak pakai Litecoin ya pakai BNB ya, Binance Coin. Kayak gitu-gitu itu lebih murah fee-nya gitu dibanding aku harus transfer dari Bank Indonesia ke bank luar negeri itu mahal kayak gitu. Jadi mendingan pakai kripto lebih murah. Tapi kalau untuk investasi belum sih sampai sekarang. Gitu. Oke. Ya, mungkin sudah dulu ya teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Kak Haji, semua ilmunya, teman-teman partisipasinya juga sangat di luar ekspektasi. Oh ya, ini ada permintaan dari owner nih, boleh on cam semua dulu, kita foto bareng. Ayo mungkin yang belum on cam, Oke, kita foto ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih. Silakan dilanjut Ibi. oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih kepada Kak Aji atas ilmunya. Untuk daftar hadirnya ada di chat ya teman-teman. Oh ya, ini juga jangan lupa untuk bonus hadiahnya. Kita tunggu sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Makasih Kak.